Baik, sekarang kita kok parem, kalau parem mati. Kita akan membahas tentang sholat-sholat sunnah. Tadi yang fardu udah ya. Sholat sunnah disyariatkan untuk menutupi kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat wajib. Sholat wajib itu, sholat fardu itu kadang-kadang ada yang kurang, ya kan? Apa misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahawat. Kemudian datanglah generasi selanjutnya di mana generasi ini menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, Semoga kita nggak termasuk ya. Apa yang terkategori menyia-nyiakan sholat? Yang pertama adalah orang yang nggak sholat sama sekali. Itu menyia-nyiakan sholat. Nggak sholat sama sekali. Zuhur enggak, subuh enggak, asar enggak, maghrib enggak, isya juga enggak. Itu nggak sholat sama sekali. Kita termasuk apa enggak? Enggak, insya Allah ya. Kita insya Allah sholat. Yang kedua, dia udah sholat cuman nggak lengkap. Zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak, subuh apalagi, ya kan? Itu terkategori menyia-nyiakan sholat. Apalagi yang terkategori menyia-nyiakan sholat juga adalah dia udah sholat 5 waktu, udah 5 waktu. Berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah sholat. Tapi mohon maaf, buat laki-laki nggak berjamaah, buat perempuan nggak tepat waktu, itu terkategori menyia-nyiakan sholat. Kena deh, ya kan? Buat laki-laki nggak berjamaah itu udah 5 waktu ya, udah 5 waktu. Tapi buat laki-laki nggak berjamaah, buat perempuan tidak tepat waktu, itu masih termasuk menyia-nyiakan sholat. Walaupun levelnya beda dengan yang pertama tadi ya. Yang pertama nggak sholat sama sekali. Yang kedua sholat tapi bentok. Yang ketiga udah sholat cuma nggak tepat waktu buat perempuan, atau nggak berjamaah buat laki-laki. Perempuan juga boleh berjamaah kan? Silakan berjamaah. Kalau nggak temu sholat ya sholat berjamaah. Punya anak gadis sholat berjamaah dengan anak gadisnya. Pahalanya apa? 27 derajat. Rugi nggak kalau nggak dilakukan? Kan sayang ya, sholat sama anak gadisnya. Kalau anak gadisnya hafalannya lebih banyak, anak gadisnya ya jadi imam. Nah, boleh nggak? Boleh sholat sama anak. Bapaknya udah tua gimana? Kenapa? Bapaknya udah tua kayak bapak saya. Berjamaah boleh, silahkan berjamaah. Intinya usahakan kalau nggak sanggup ke masjid, nggak sanggup ke musola, di rumah. Intinya usahakan berjamaah dan tepat waktu. Kalau bahasa Sundanya durcong. Durcong tuh bahasa Sundanya, itu durcong. Apa? Gurcir. Itu durcir, ya kan? Dur langsung ngacir gitu kan? Kamu sholat tuh. Nah itu usahakan berjamaah ya. Walaupun kita perempuan misalnya nggak ke musola, walaupun misalnya ada laki-laki tapi udah sepuh nggak bisa ke musola, silahkan di rumah dengan anaknya, ya kan, dengan putrinya dan lain sebagainya. Tapi kalau kuat, misalnya kayak saya, alhamdulillah masih muda, ya kan, masih kuat, rumah dekat juga dari masjid, dari musola, datang ke musola, datang ke masjid, ya, sholat berjamaah, pahalanya 27 kali lipat, 27 derajat. Itu sayang. Misalnya kita analogikan ya,
kita ilustrasikan. Kita sholat di rumah dapatnya 1 juta, ya kan? Sholat berjamaah dapat 27 juta. Pilih mana? 27 juta kan? Gitu. Walaupun tadi misalnya ibu-ibu sholat di rumah, ibu sholat sendirian, padahal anaknya juga sholat di rumah di kamarnya ya. Anak sholat di kamar masing-masing, ibu sholat di kamar masing-masing. Alangkah indahnya kalau bareng-bareng berjamaah, ya kan? Ibu dengan anak putrinya. Oh itu subhanallah, masing-masing dapat 27 derajat. Atau kalau kita diilustrasikan, masing-masing dapat 27 juta. Itu kalau sekali sholat. Kalau 5 kali, sabaraha atuh. Ya, 5 kali 27, yuk dihitung. Sabaraha? 5 sekitar 5 dikali 27 135 juta sekali sholat. Masya Allah. Sekarang saya mau nanya, pahala sholat itu lebih besar daripada 27 juta apa lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Pahala sholat berjamaah itu lebih besar daripada 27 juta. Jadi kalau 5 kali tadi lebih besar daripada 135 juta. Mau? Yuk kita lakukan, ya. Kita lakukan. Gitu. Sampai mana tadi? Udah sholat 5 waktu tapi nggak berjamaah. Itu atau nggak tepat waktu, itu terkategori menyia-nyiakan sholat. Apalagi terkategori menyia-nyiakan sholat, udah sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu, namun nggak tumak ninah, nggak tumak ninah, ya. Adanya tumak nini. Jadi enggak tumak ninah. Apa tumak ninah? Tumak ninah itu tenang. Sholatnya tenang, enggak gerupah-gerupuk, enggak buru-buru. Kita lagi sholat menghadap Allah. Menghadap Allah. Allahu Akbar, tenang ketika takbiratul ihram. Kemudian baca, ya. Karena kalau nggak tumanina itu, kalau bahasa Minangnya itu coto ayam. Ngartos coto ayam, tahu? Ayam yang lagi makan, cepet ya. Nah, patok ayam, tuh kan, tuk 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 tuk. Nah begitu. Kalau bahasa saya dulu capung cebok, tahu? Kalau di kali ada capung cebok, cus, gitu kan, begitu. Ya, sebentar banget, ya begitu. Nah, sholatnya nggak tumaninah, nggak tenang, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu padanan katanya masuk ke situ. Wahai jiwa yang tenang. Gimana jiwa kita mau tenang kalau sholatnya enggak tenang? Ya, kalau sholat kita tenang, insya Allah jiwa kita tenang dan meninggal juga dalam keadaan tenang. Sehingga Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita usahakan sholatnya tenang. Berapa lama kita sholat? 5 menit. Serius? 5 menit. Itu udah subhanallah tuh ya. Ya, mudah-mudahan bisa ya 5 menit gitu kan. 5 menit itu berapa rakaat? Yang berapa rakaat? Yang 4 rakaat atau yang 2 rakaat? Yang 4 rakaat. Kalau yang 2 rakaat berarti 3 menit. Ya, 3 menitan. Nah, usahakan tadi kita sholatnya tumak tenang. Suatu ketika ada seseorang sholat, ya sholat, kemudian habis sholat beliau menghampiri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sholat lagi orang itu. Habis sholat beliau menghampiri Rasul dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Udah berapa kali? 2 kali. Sholat lagi. Habis sholat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ulangi sholatmu, kamu belum
sholat. Berapa kali? 3 kali. Nabi bilang belum sholat. Ini kalau orang sekarang ya kali. Syukur pertama yang nyuruh Nabi, yang kedua orangnya adalah orang di zaman Nabi. Kalau zaman sekarang mungkin kagak lihat loh, gue udah sholat 3 kali masih dibilang belum sholat. Ya Allah, nauzubillah ya. Makanya kita harus beradab. Syukur yang ngomong Nabi dan yang disuruh adalah sahabat atau orang di zaman Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah sholat 3 kali. Engkau mengatakan saya belum sholat. Mohon ajarkan saya sholat. Tuh, catat kan? Jawabannya ya? Bukan. Kagak lihat apa? Udah sholat 3 kali, dibilang belum sholat. Picak ya? Nah, bukan, nggak kayak gitu. Jawabannya, ya Rasulullah, saya sudah sholat 3 kali. Engkau mengatakan saya belum sholat. Mohon ajarkan saya sholat. Apa kata Nabi? Kalau kamu sholat, berdirilah tegak dengan tenang. Lalu takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, dengan tenang. Kemudian apa? Baca ya, kalau kita baca doa iftitah, kemudian al-fatihah, kemudian baca surat. Baca surat apa? Bukan surat pendek, mau surat panjang juga boleh. Gak mesti surat pendek ya. Jadi mau surat panjang juga boleh, gitu kan? Jadi gak mesti surat pendek. Kayaknya kesannya harus surat pendek gitu, nggak mesti ya. Baca surat gitu, Baqara. Nah, kalau dalam Al-Quran itu faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca apa yang kamu sanggup dari Al-Quran. Kalau sanggupnya Al-Baqarah, baca Al-Baqarah. Kalau sanggupnya Ar-Rahman, baca Ar-Rahman. Sanggup Al-Waqiah, baca Al-Waqiah. Ya? Kenapa? 1 ayat. Boleh. Yasin, Allahu Akbar. Boleh. Boleh. Kenapa? Boleh. Quran. Baca yang kamu sanggup dari Al-Quran. Itu boleh, silahkan. Misalnya rakaat pertama, tapi ini jangan ngeledek ya. Bukan ngeledek. Ya, rakaat pertama Yasin, Allahu Akbar. Kemudian rakaat kedua wal Qur'anil azim, Allahu Akbar. Itu boleh. Hukumnya boleh, nggak masalah. Cuma jangan ada perasaan ngeledek. Kalau ngeledek baru nggak boleh. Kalau ngeledek ya, kalau ngeledek nggak boleh. Tapi secara hukum boleh, silahkan. Ya, biar nggak trikul. Apa trikul? Trikul. 3 kul. Kulullah. Trikul. Ya, trikul. Semuanya ya 3 kul ya. Ya 3 kul. Mana kalau baca surat misalkan suratnya kan panjang, baca separuhnya aja boleh. Ya, misalnya An-Naba ya. Baca An-Naba separuh. Boleh. Ya. Misalnya itu sendiri juga boleh, jadi imam juga boleh. Misalnya di sini ya. Di sini saya jadi imam sholat isya atau sholat subuh. Waladdallin, amin. Kemudian baca surat Innalil muttaqina mafaza. Itu kan udah di akhir-akhir surat An-Naba ya. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atsraba wa ka'san dihaqa. Mau 3 ayat boleh, mau 4 ayat boleh, mau 5 ayat boleh. Nah, itu boleh, silahkan ya. Nah, kemudian udah baca surat, ruku. Allahu Akbar, rukulah dengan tenang. Tumakninah. Bacanya apa? Subhana rabbiyal, ya, subhana rabbiyal azim. Ya, baca minimal 3 kali. Boleh ditambah dengan yang lain. Ya kan? Itu baca itu. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Ya.
Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Baca dengan tenang. Jadi nggak kayak tadi, kayak capung cebok atau kayak patok ayam. Tenang. Kemudian apa lagi? Kemudian sujud. Sujud dengan tenang, duduk di antara dua, sujud dengan tenang, sujud lagi dengan tenang, kemudian lakukan hal itu di dalam sholat-sholatmu yang lain. Kata Rasulullah SAW, misalnya 2 rakaat, berarti 2 rakaatnya tenang, 4 rakaatnya tenang. Begitu. Itu namanya tumak-ninah. Baik, yang selanjutnya yang terkait, berarti kita usahakan tumak-ninah. Yang selanjutnya adalah kalau tadi yang termasuk dan kategori orang yang menyanyiakan sholat adalah tadi udah tumak-ninah ya, udah sholat berjamaah tepat waktu, udah tumak-ninah tapi enggak khusyuk, itu juga terkategori menyanyiakan sholat. Allahu Akbar, dompet di bawah ranjang, ketemu tuh dompet, nah itu berarti belum khusyuk. Oke, dikhusyuin Allahu Akbar, udah lupa segala macam. Pas walad dolin, inget jarum di kasur. Nah itu namanya belum khusyuk. Makanya kita usahakan untuk khusyuk. Ada juga, mohon maaf, orang yang sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam dia tidak membersamai. Maksudnya hatinya nggak bersama. Bikin sinetron dia di dalam sholat. Allahu Akbar. Kalau ke mall seru kayaknya ya. Udah dibuka nih sekarang nih. Cuman udah harus vaksin 2 kali. Sudah itu harus pakai aplikasi. Sami Allahu liman hamidah. Oh, saya udah naik lantai 2 nih. Gitu. Allahu Akbar. Udah ngeliat gamis nih. Gitu kan. Allahu Akbar sampai assalamualaikum udah balik lagi di rumah ceritanya. Itu namanya nggak membersamai, hatinya tidak membersamai gerakannya. Apa arti khusyuk? Arti khusyuk itu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Hatinya ikut hadir. Bahasa kitanya, bahasa kerennya adalah konsentrasi. Ibu masak nggak konsentrasi, jadi gosong, ya kan? Bisa keasinan, bisa gosong, bisa macam-macam. Masak aja harus konsentrasi, apalagi sholat. Kita menghadap siapa? Allah yang maha perkasa, Allah yang maha mencintai. Maka kita sambut cinta Allah dengan sholat yang khusyuk tadi. Jadi kita usahakan tadi pertama sholatnya apa? Sholat 5 waktu. Kemudian sholat tepat waktu dan berjamaah. Kemudian sholat dengan tumak-ninah. Kemudian sholat dengan khusyuk. Insya Allah, semoga dengan begitu sholat kita menjadi sempurna. Insya Allah. Kalau belum begitu, kategorinya menyanyiakan sholat. Cukup ya? Ini yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, ingin menambahkan dan lain sebagainya, saya persilahkan. Ya, nanti sholat sunnahnya kita bahas pekan depan ya. Ternyata ngebahas sholat aja lumayan lama. Itu sholat doang ya, belum yang lainnya ya. Sholat. Jadi kita usahakan tadi sholatnya agar 5 waktu, tepat waktu, berjamaah, tumak-ninah dan khusyuk. Sehingga semoga sholat kita sempurna dan diterima. Walladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya khusyuk. Begitu dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 2. Baik, ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin bertanya atau menambahkan, saya persilahkan. Monggo.
Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.